Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esna Faiza dari kelas 5A Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Mengapa kepuasan dan loyalitas pelanggan penting? Karena itu menjadi sebuah keberhasilan dalam bisnis. Kepuasan pelanggan tercapai ketika ekspektasi mereka terhadap produk atau layanan itu terpenuhi. Jadi mendorong mereka untuk kembali berbelanja pada bisnis kita. Pelanggan yang puas cenderung akan memberikan testimoni positif, dan itu nantinya akan meningkatkan reputasi bisnis dan juga menarik pelanggan baru. Lalu loyalitas pelanggan itu nantinya berkontribusi pada stabilitas penjualan, karena mereka itu nanti lebih mungkin melakukan pembelian berulang dan akan merekomendasikan produk-produk yang kita jual kepada orang lain. Membangun nilai dan loyalitas. Yang pertama, nilai pelanggan. Untuk menciptakan nilai ini, perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas produk serta layanan kita. Strategi seperti memberikan manfaat yang lebih, misal dengan biaya yang lebih rendah atau menciptakan pengalaman superior, dapat meningkatkan nilai pelanggan. Yang kedua, strategi membangun loyalitas. Loyalitas pelanggan itu dapat dibangun dengan melalui manajemen hubungan yang baik, di mana kepuasan pelanggan menjadi prioritas. Program loyalitas, komunikasi efektif, dan inovasi berkelanjutan juga berperan penting dalam mempertahankan pelanggan. Pelanggan yang merasa dihargai itu nantinya akan cenderung kembali dan merekomendasikan produk atau layanan kita kepada orang lain. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Kepercayaan pelanggan dapat dibangun melalui transparansi, komunikasi yang jelas, dan pelayanan berkualitas. Menanggapi umpan baik dengan cepat dan memberikan informasi yang mudah diakses untuk pelanggan juga dapat membantu menciptakan hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan. Dengan kepercayaan yang tinggi, pelanggan akan lebih loyal dan terlibat dalam menciptakan nilai bersama. Sedangkan hubungan pelanggan yang pertama, pendekatan personal, ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kontak dan preferensi mereka, sehingga perusahaan dapat memberikan pengalaman yang sesuai dengan pelanggan. Misalnya dengan mengirimkan penawaran khusus berdasarkan riwayat pembelian pelanggan, dapat meningkatkan rasa dihargai dan keterikatan mereka terhadap merek. Yang kedua, interaksi aktif. Interaksi aktif dengan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial itu sangat penting, karena perusahaan harus mendorong dialog dua arah di mana pelanggan merasa bebas memberikan umpan balik dan saran, dan memberikan respon cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli terhadap pengalaman pelanggan. Yang ketiga, layanan yang proaktif. Memberikan layanan proaktif berarti mengantisipasi kebutuhan dan masalah pelanggan sebelum mereka muncul. Ini termasuk menyediakan informasi yang relevan, mengingatkan pelanggan tentang penawaran atau produk baru, serta menangani keluhan dengan cepat. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Restoran A adalah sebuah restoran kecil yang menyajikan masakan khas Indonesia yang lokasinya berada di dekat pusat kota, tetapi restoran ini menghadapi persaingan ketat dengan restoran-restoran yang lain. Lalu langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama menciptakan nilai. Restoran menyediakan program menu of the week, di mana setiap minggu ada menu baru yang memperkenalkan masakan khas dari berbagai daerah di Indonesia dan menyediakan opsi package deal untuk makan siang atau makan malam keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, dengan meningkatkan kepuasan. Yang pertama, melatih staf untuk memberikan pelayanan ramah dan cepat. Yang kedua, memasang sistem pemesanan digital untuk mempercepat proses order dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki interior restoran agar lebih nyaman dengan tambahan wifi gratis dan sudut untuk berfoto yang instagramable. Yang ketiga, membangun loyalitas dengan meluncurkan program kartu loyalitas di mana pelanggan mendapatkan diskon atau menu gratis setelah beberapa kali kunjungan ke restoran. Yang kedua, mengadakan acara khusus
seperti live music setiap akhir pekan untuk menarik pelanggan yang tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.